I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai literasi keuangan mahasiswa Indonesia dengan saya sendiri, Sri Purwaningsi, dengan NIM 250420131 selaku moderator, dan rekan-rekan tim saya yang terdiri dari saya Anissa Hararami dengan NIM 250420130. Saya Najwa Salsabila Solibor Saragi dengan NIM 250420119. Saya Hadijah Harahap dengan NIM 250420112. saya Diva Agustina dengan NIM 250420027. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cut Mutia. Kepada pemateri kami persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, yaitu analisis literasi keuangan mahasiswa di Indonesia. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat. Tema ini kami pilih karena saat ini mahasiswa mulai mengelola keuangannya sendiri. Di era digital, mahasiswa semakin mudah menggunakan dompet digital, mobile banking, pinjaman online, hingga fitur paylater. Kemudahan tersebut memang memberikan manfaat, tetapi juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, sebagian besar mahasiswa sudah memiliki kebiasaan positif seperti menabung dan mempertimbangkan kebutuhan seperti membeli barang. Namun, masih ada mahasiswa yang belum membuat anggaran keuangan, belum mencatat pengeluaran, dan belum memahami investasi secara baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa saat ini. Adapun rumusan masalah penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana sih perilaku mahasiswa dalam mengelola keuangan sehari-hari? Bagaimana kebiasaan mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan? Serta faktor apa aja yang menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi keuangan? Serta bagaimana analisis data dapat menggambarkan kondisi literasi keuangan mahasiswa secara keseluruhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa. Yang kedua, menganalisis perilaku mahasiswa dalam mengelola keuangan. Yang tiga, mengidentifikasi kebiasaan mahasiswa dalam mengambil keputusan finansial. Serta keempat, mengetahui faktor yang masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, memberikan gambaran kondisi literasi keuangan mahasiswa sebagai bahan evaluasi. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Nah, yang pertama itu ada jenis data. Jadi penelitian ini itu menggunakan data primer dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner sehingga dapat diolah menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Variabel yang dikumpulkan meliputi identitas responden serta perilaku literasi keuangan. Nah, yang kedua itu ada sumber data. Sumber data berasal dari mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa universitasnya yang menjadi responden itu antara lain yang pertama itu Universitas Malkul Saleh, Universitas Medan Area, UIN Sumatera Utara, Unimed, UIM Imam Bonjol Padang, Universitas Dharma Wangsa, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Nah, yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan menggunakan Google Form dengan langkah-langkahnya yaitu menyusun kuesioner berdasarkan indikator literasi keuangan, menyebarkan Google Form melalui WhatsApp dan media sosial, responden mengisi secara sukarela, dan setelah data terkumpul dilakukan editing, tabulasi, kemudian dianalisis menggunakan data deskriptif. Selanjutnya yang keempat itu ada jumlah responden. Jadi penelitian ini itu memperoleh 43 responden. Seluruh responden mengisi kuesioner secara lengkap sehingga semua data dapat digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya akan jelaskan mengenai hasil penelitian. Jadi kepada rekan-rekan saya sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari karakteristik responden. Penelitian ini melibatkan sebanyak 43 orang mahasiswa sebagai responden.
Jika dilihat dari jenis kelaminnya, sebanyak 74,4% atau 32 orang adalah perempuan dan 25,6% atau 11 orang adalah laki-laki. Kemudian berdasarkan semester perkuliahannya, sebagian besar yaitu 83,7% berada di semester 2, 11,6% di semester 4, dan hanya 4,7% yang berada di semester 6. Artinya kebanyakan masih berada di tahun awal perkuliahannya. Selanjutnya, prodi studi yang paling banyak berpartisipasi adalah akuntansi. Dari sisi asal kampus yang terbanyak adalah Universitas Maliku Saleh, mencapai 72,2% dari total responden. Sedangkan untuk uang saku mayoritas menerima sebesar Rp 500.000 sampai 1 juta per bulan. Yang kedua itu identitas jenis data. Setelah mengetahui siapa respondennya, kami juga mengelompokkan jenis data menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat data. Semua data yang kami gunakan termasuk data kuantitatif, karena bisa dihitung, diolah, dan disajikan dalam bentuk angka, frekuensi, serta persentase. Yang kedua, berdasarkan skala pengukuran. Ada 2 jenis. Yang pertama itu skala nominal, untuk data yang hanya membedakan kategori seperti jenis kelamin, nama universitas, fakultas, dan jurusan. Yang kedua, skala ordinal, untuk data yang memiliki tingkat, misalnya jawaban dalam skala Likert mulai dari sangat setuju sampai tidak setuju. Ketiga, berdasarkan sumber data. Seluruh data ini adalah data primer, artinya kami peroleh langsung dari jawaban responden melalui kuesioner Google Chrome, bukan mengambil dari penelitian orang lain. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis penelitian. Penyajian data. Data penelitian disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis apabila diperlukan. Penyajian ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami. Diagram dan tabel yang kami tampilkan meliputi jenis kelamin, semester, program studi, universitas, dan fakultas, serta hasil jawaban seluruh institusional. Yang keempat adalah analisis dan interpretasi data. Variabel yang paling dominan adalah mayoritas responden perempuan dan berasal dari semester 2. Selain itu, sebagian besar jawaban responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju terhadap indikator literasi keuangan. Pola yang muncul, beberapa pola yang kami temukan yaitu mahasiswa sudah mulai terbiasa menabung, mahasiswa mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, mahasiswa memahami pentingnya menyusun anggaran. Namun masih ada sebagian kecil mahasiswa yang belum memahami investasi dan belum menerapkan pengelolaan keuangan secara optimal. Itulah pertemuan menarik. Walaupun mayoritas responden masih berada di semester awal, mereka sudah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut tidak hanya diperoleh dari perkuliahan, tetapi juga dari keluarga, media sosial, dan pengalaman sehari-hari. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam investasi, dana darurat, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, saya persilahkan rekan kami untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian terhadap 43 responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat responden memahami pentingnya mengatur keuangan, menabung, menyusun anggaran, dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Responden didominasi oleh mahasiswa perempuan dan semester 2. Walaupun demikian, masih ada mahasiswa yang perlu meningkatkan pemahaman mengenai investasi, dana darurat, dan pengelolaan keuangan jangka panjang. Adapun saran dari penelitian ini adalah mahasiswa diharapkan lebih disiplin dan dalam mengatur keuangan, menabung, dan mulai mempelajari investasi. Perguruan tinggi diharapkan memberikan lebih banyak edukasi mengenai literasi keuangan melalui seminar, pelatihan, maupun mata kuliah. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih representatif. Masyarakat dan orang tua juga diharapkan mendukung pembentukan kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're